Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bon Kebon. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang kangkung. Ini kangkung sisa dari pasar. Jadi kita beli kangkung di pasar atau di penjual sayur, lalu kita ambil daun-daunnya, sayur bagian atas, lalu biasanya akarnya dibuang atau bagian bawahnya dibuang. Nah, kali ini kita akan memelihara atau menanam bagian bawah sisa kangkung itu. Nah, yang saya gunakan ini adalah karung bekas. Kebetulan kami punya banyak karung bekas. Daripada nggak terpakai, kita buat jadi pot aja atau polybag. Nah, bagian bawahnya tadi setelah dilipat dua, bagian bawahnya diikat, baru digulung sehingga membentuk rongga. Nah, bagian bawahnya atau dasar pot ini saya suka menggunakan potongan kardus. Ya mungkin variasi ya, ada pendapat orang masing-masing, tapi kalau pengalaman saya itu cukup bagus hasilnya. Lalu karena ada sisa sekam, saya pakai aja sekam. Lalu dilanjutkan dengan media tanamnya. Media tanamnya ini ada campuran sedikit sekam sama kompos atau kotoran kambing, tapi sedikit. Intinya cuman buat media tanam aja. Kalau tanah aja juga nggak apa-apa. Kalau tanahnya juga kurang bagus juga nggak apa-apa, karena kangkung sangat mudah tumbuh. Nah, ini sisanya. Tanah tersebut tinggal saya colok pakai jari. Lalu kangkungnya saya masukin aja ke tempat yang saya colok tadi. Nah, kangkungnya biasanya saya rendam dulu sekitar seharian. Biasanya setelah seharian, besok paginya itu sudah keluar akarnya. Atau sore pun biasanya udah keluar. Kalau sampai 24 jam atau besoknya atau sampai 2 hari, kadang juga sudah muncul tunas-tunas daun. Jadi dengan air pun dia tumbuh. Tapi kita perlu memberikan nutrisi lebih buat kangkung supaya bisa tumbuh lebih baik lagi. Jadi kita pakai media tanah. Nah, nutrisi juga itu penting, karena kalau nutrisinya bagus, pertumbuhan kangkungnya juga besar dan pesat. Kalau cuman hanya tanah dan air, dia agak beda kalau sama dikasih dengan nutrisi tambahan. Tapi tujuannya kan memanfaatkan daripada dibuang. Jadi walaupun dia tumbuh kecil tidak masalah, yang penting bisa dimanfaatkan, bisa dipanen nantinya. Nah, setelah itu disiram. Gitu aja. Nah, kalau ini kangkung sisa hidroponik. Nah, itu ada rock woolnya di bawah. Daripada dibuang, ya dimanfaatin. Ya sebenarnya bijinya pun murah, bisa ditanam, tapi kalau bisa kita manfaatin aja semuanya. Dan ini untuk memperlihatkan bahwa sisa kangkung bagian bawah itu bisa dimanfaatkan lagi, bisa diproduksi lagi. Jadi bagi kalian yang agak susah membeli bijinya, lalu tersedia kangkung di pasar atau di penjual sayur, ya daripada dibuang, ditanam aja, gampang sekali. Tinggal potong bagian bawahnya, terus ditanam. Gitu aja. Yang penting jangan kering. Yang penting disiram. Nah, ini lagi, saya ulang lagi pembuatan pot dari karung bekas. Cuman kali ini saya lipat lebih pendek lagi. Campurannya pun masih sama, di bagian bawah potongan kardus, lalu diikuti sama sekam, lalu campuran tanah dan sekam. Kalau mau ditambah kompos kotoran kambing juga bisa. Nah, tinggal ditanam, dicolok, masukin kangkungnya, udah gitu aja.
Tinggal dirapikan, disusun di semua supaya lebih rapi kelihatan. Mau sebonggol pun juga bisa. Sebonggol maksudnya satu ikat tadi langsung dimasukin di satu lubang bisa. Cuman kita mau agak sedikit bagus, estetikanya bagus, jadi kita kasih jarak per 5-10 cm masing-masing tanaman. Dan kalaupun berjarak juga sebenarnya bagus juga supaya tidak rebutan nutrisi. Tapi intinya mau sebonggol atau satu-satu ya tumbuh aja, tetap tumbuh. Dan yang penting itu siram, jangan sampai kering. Nutrisinya pun kalau bisa pakai cucian beras aja udah cukup. Itu aja. Paling masalah-masalahnya itu dari hama putih yang biasa dibawa sama semut. Tapi itu gampang, tinggal dicuci. Nah, ini masih ada sisa kangkung. Nah, ini perbandingannya setelah 1-2 hari udah kelihatan bunga-bunganya, daun-daunnya udah muncul dibanding yang pertama. Nah, ada beberapa yang gagal, kita petik ambil. Mau dibiarin juga nggak apa-apa. Cuman ini untuk merapikan, kita ambil. Kadang ada yang besar malah mati, terus yang tadinya sekarat ditanam hidup, jadi variasi, nggak tahu, macam-macam kualitas bertahannya. Nah, kalau udah kosong-kosong gitu tinggal ditanam lagi yang baru. Nah, ini kering contohnya, gagal, dia tidak berhasil tumbuh. Yang lainnya ini keluar daunnya, bahkan ada yang kecil-kecil nih udah keluar tunas dari tanahnya. Jadi kita ganti dengan yang ini, yang kosong-kosong. Nah, seminggu kemudian ya tanaman kita juga nambah, dan kangkungnya juga tumbuh terus nih, perbandingannya dengan di hari-hari pertama. Nah, 2 minggu kemudian nih kayak gini, udah lebat lagi, tinggal dipanen. Nah, mari kita panen. Ini ada beberapa kutu putih, tapi tidak apa-apa, nanti kita gunting, kita sisihkan. Yang bagus kita masak. Sedangkan yang kuning atau yang ada kutunya ya bisa dicuci. Kalau nggak mau malas cuci, tinggal ya dibuang aja. Nah, tinggal digunting gitu, nanti lihat mereka tumbuh lagi. Ini ada beberapa yang kecil ini, itu bahkan udah dipanen mungkin udah 5 kali. Dan dia tumbuh terus, yang penting disiram. Gitu aja. Hasilnya lumayan kan? Sisa dari penjual sayur, daripada dibuang di tempat sampah, jadi 1 porsi lagi dalam waktu 2 mingguan. Atau mungkin lebih, bisa sebulan, tergantung kualitas tanam, nutrisi, dan siram. Intinya itu. Saya hampir setiap hari siram, setiap pagi. Kalau sore juga, tapi tidak sering sih, biasa 1 kali. Ya, demikian, terima kasih videonya.